Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita belajar tentang kesebangunan. Sebelum kita mengetahui kesebangunan, cara menghitungnya ya, kita harus tahu dulu syarat-syarat yang dipenuhi bila dua bangun datar itu dikatakan sebangun. Bangun datar apa saja? Bangun datar itu seperti trapesium, jajar genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, dan bangun datar lainnya yang tidak memiliki volume, yang hanya memiliki luas dan keliling saja ya. Oke, di sini syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian, seletak. Bersesuaian itu nama lainnya adalah seletak, memiliki perbandingan yang sama. Seperti apa perbandingan sama ya? Nanti paham setelah kita masuk perhitungan. Sudut-sudut yang bersesuaian seletak. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak besarnya sama ya. Jadi sudut-sudutnya itu besarnya sama. Mereka kan sudah belajar sudut ya sebelumnya, jadi kita paham yang besarnya sama atau yang jumlahnya 180. Kalau ini adalah besarnya sama. Contoh di sini udah dibuatkan contoh. Contoh, dua bangun datar ini bangun trapesium, yang satu besar yang satu kecil, ini namanya sebangun ya. Sebangun, kenapa dikatakan sebangun? Karena sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama atau senilai ya, sebanding atau senilai. Tadi ditulis perbandingannya yang memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama ini artinya senilai. Senilai atau sebanding artinya itu ukurannya belum tentu sama, tidak sama ya. Dia memiliki perbandingan, dia senilai saja, tapi berbeda ukurannya. Ya, contoh di sini 12, di sini 4 ya. Sisinya kenapa bila ini AD sebanding dengan PS? Kenapa? Kita bisa lihat nih posisinya. Posisinya dia sebelah kiri, bentuknya sama ya, bentuknya sama nih, posisinya seperti ini, dia tegak lurus sebagai tinggi trapesium, dan ini juga sebagai tinggi trapesium. Tinggi sama tinggi seletak ya, bersesuaian letaknya, posisinya sama-sama di bagian tinggi. Kalau yang ini alas atas, ini alas atas, dia bersesuaian nih, sebanding. Yang alas bawah AB sebanding dengan alas bawahnya si PQ ya. QR sisi miring sebanding dengan BC itu ya, senilai. Jadi bersesuaian atau seletak, memiliki perbandingan yang sama, maksudnya besar, ukuran panjangnya tidak sama dia, tapi sebanding ya, atau senilai. Terus sudut-sudut yang bersesuaian, di sini sudut-sudut yang bersesuaian bersesuaian atau seletak besarnya sama. Sebagai contoh di sini, ini kan trapesium siku-siku ya, walaupun nggak ditulis ya trapesium siku-siku, tapi kita bisa tahu ya, karena ini membentuk sudut siku-siku. Mana Bu? Ini kan kelihatan ya. Tapi kalau misalnya takut salah, boleh biar untuk lebih meyakinkan kasih tanda siku-sikunya di sini. Ya, di mana? Oke, di sini ya. Nah, terus bagaimana sudut-sudut yang bersesuaian? Ya, yang siku-siku bersesuaian dengan siku-siku yang sebelah kanan, yaitu trapesium PQRS nih. Sudut BAD bersesuaian atau seletak dengan sudut QPS, besarnya sama. Misalnya kalau di sini 70, di sini juga 70, di sini 90, di sini juga 90, dan sudut-sudut yang lain kita tinggal lihat kira-kira dia bersesuaian, atau kalau kata kita lebih mudahnya yang mirip gitu lah, yang mirip, yang kira-kira bersesuaian, yang kira-kira mirip gitu ya, dia besarnya sama. Gampangnya seperti itu ya. Oke, jadi kesebangunan itu bentuknya sama, tapi terus sudut-sudutnya memiliki ukuran yang sama, tapi ukurannya berbeda ya. Karena ukuran yang berbeda, maka ada yang terlihat lebih besar, ada yang terlihat lebih kecil, karena ukurannya yang berbeda, tapi bentuknya sama. Besar sudut, setiap sudut-sudutnya itu sama, itu namanya sebangun ya. Sebangun bentuknya sama, besar tiap sudutnya sama, tapi memiliki ukuran panjang sisi-sisi yang berbeda atau senilai ya, senilai gitu. Oke,
Contoh yang ditanyakan yang A, tentukan panjang QR. Sebelum menghitung panjang QR, kita harus tahu dulu nih ya, QR ini bersesuaian atau senilai atau sebanding dengan sisi yang mana di trapesium ABCD. Caranya bagaimana? Seperti ini caranya. Lihat. Sisi-sisi yang sebanding atau seletak. Pertama ditulis AB per PQ. Artinya apa? Sisi AB sebanding dengan sisi PQ, atau sisi AB senilai dengan sisi PQ. Sebanding atau senilai bukan berarti ukurannya sama ya, beda. Ukurannya tetap berbeda, tapi dia memiliki bentuk yang sama. Jadi dia seletak nih ya, bagian alas dari trapesium. Nah, di sini ditulis AB. Di atas ditulis AB. AB bagian dari trapesium besar. PQ bagian dari trapesium kecil, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita mengawali yang di bagian atasnya ini kita tulis sisi dari bangun datar yang lebih besar, maka bagian atas seterusnya juga ini yang sisi untuk bangun datar yang lebih besar. Jangan selang-seling. Misalnya di sini yang AB per PQ sama dengan terus kalian tulis tadi kan yang besar, sekarang saya mau yang PS. Terus ini kalian tulis PS per PS tadi sama siapa? Sama AD. Jadi PS per AD maksudnya gini ya. Misalnya gini nih. Tadi AB per PQ. Ini kan besar, trapesium yang besar sisinya per sisi trapesium yang kecil nih, sama dengan terus kalian tadi berpikir seperti ini, tadi yang di atas sisi yang besar, sekarang saya yang atas sebelah sininya mau sisi yang kecil duluan, misalnya PS bersesuaian dengan AD atau sebanding dengan AD. Begini nggak boleh nih, selang-seling, ini salah, nggak boleh ya, salah. Kenapa? Kalau kita dahului yang bagian atasnya itu bangun datar yang besar, maka seterusnya yang bagian atas untuk sisi bangun datar yang besar juga. Kalau terus yang di bawah, karena kita awalin dengan sisi trapesium bangun datar yang kecil, maka seterusnya juga yang kecil. Nah, jadi yang ini salah ya, nggak boleh kayak gini ya. Yang benar seperti ini. AB punyanya siapa? Yang ini kan, yang atas yang besar ini ya. Terus apa lagi? AD sisi yang mana? Trapesium yang besar juga. DC yang mana? DC trapesium besar juga. BC yang mana? BC milik trapesium yang besar juga. Nggak boleh selang-seling. Jadi kalau gue boleh nggak misalnya yang di atas saya pakai trapesium kecil dulu? Boleh. Kalau di atas kalian tulis sisi trapesium yang kecil, maka yang bawah juga tulis sisi trapesium yang besar ya. Kalau diawalin yang kecil, punya yang kecil, sini sisinya ditulis, berarti yang bawah punyanya yang trapesium yang besar gitu ya. Tapi di sini saya tulis yang bagian atas besar. Ini, nah sekarang lanjut. Kenapa bisa ada 4? Karena sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau sisinya cuma 3, berarti kita buat perbandingan sisinya 3. Kalau sisinya ada 5, segi 5 gitu, berarti kita buat perbandingan sisinya adalah 5. Seperti itu ya. Nah, tadi kita balik lagi. AB sebanding dengan PQ. Ya, atau senilai dengan PQ. AD senilai dengan PS tuh ya. DC, mana DC? Ini DC ya, DC senilai dengan SR tuh ya. BC senilai dengan QR ini. Oke. Terus karena yang ditanya adalah panjang QR, kita ambil ibaratnya yang paketan si QR nih. Nah, BC per QR yang ada QR-nya kita ambil sepaket yang diambil, simpan sini. BC per QR ini bisa AD per PS. Kenapa? Setelah itu kita cek yang punya ukuran panjang yang sisi apa? AD mana AD? AD berapa AD? AD 12. Terus siapa lagi? BC. Mana BC? BC 21. Oh, BC udah ada tadi sepaketan sama QR. Terus siapa lagi? PS. PS mana PS? Oh, PS dapat 4. Nah, yang kita pasangin QR, yang ada QR yaitu BC per QR dengan sisi yang sudah ada ukurannya, yaitu sisi AD dan sisi PS. Kalau pakai yang ini belum ada ukurannya, nggak bisa buat ngitung. Ini juga belum ada ukurannya, nggak bisa dipakai buat ngitung. Yang sudah ada ukurannya adalah AD per PS. AD 12, PS 4. Maka BC per QR
Ya, karena yang ditanya QR kita ambil yang ada QR-nya. Berarti kan BC per QR. BC per QR sama dengan ambil sisi yang udah angkanya sudah jelas, ukurannya sudah jelas, yaitu AD per PS seperti ini. Ya. Setelah itu kita ganti. BC berapa tadi? BC 21, ganti BC dengan 21. QR yang ditanya berarti QR tetap. QR AD berapa? AD 12, ya kan? AD 12. Tulis 12. Terus apa lagi? PS 4, ya. PS 4 nih. Berarti 12 per 4. Setelah ini apa? Kali silang, ya, maaf. Kali silang. QR kali 12. 4 kali 21. Sini kali silang, atau boleh pasangin silang. Kali silang atau pasangin silang. QR dikalikan dengan 12, kita buat per gini ya, per pasangannya QR atau kali silangnya si QR dengan 12 kan. Kita tulis QR, pasangan QR siapa? 12 simpan di bawah seperti ini. Terus 4 pasangannya atau dikali silang dengan siapa? 21. 4 kali 21 simpan di atas. 21 kali 4 atau 4 kali 21 sama aja. Setelah itu kita hitung, ada nggak yang bisa dibagi 12? Nggak ada. Kalau nggak ada boleh dikalikan dulu. 21 kali 4 84 dibagi 12 dibagi 12. 84 dibagi 12 sama dengan 7. Berarti panjang QR adalah 7. Seperti ini ya. Mudah-mudahan paham. Oke. Nomor selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah besar sudut BCD. Tentukan besar sudut BCD. Besar sudut BCD, lihat. BCD bersesuaian atau seletak dengan sudut apa? Nah, yang mirip dengan BCD sudut apa? Ya, sudut QRS. QRS 105 derajat. Tadi syaratnya apa? Sudut-sudut yang bersesuaian seletak besarnya sama atau sama besar. Besarnya sama atau sama besar ya. Oke, berarti BCD itu sama dengan sudut apa? Sudut QRS. Berapa derajat berarti BCD? Berarti BCD adalah 105 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut. Besar sudut PQR. Mana PQR? PQR. Berapa? Nah, tadi sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak besarnya sama. Yang bersesuaian dengan PQR siapa? Kita bisa lihat di sini. Ya, betul. Sudut ABC. Ya, yang sama dengan sudut PQR adalah sudut ABC. Berapa derajat di sini? 65 derajat. Di sini 65, berarti di sini juga 65 derajat. Ya, di sini juga 65 derajat. Maka kita bisa tulis seperti ini. Besar sudut BCD. Sudut BCD sama dengan sudut QRS. Benar nggak tadi QRS? QRS, ya benar. Berapa derajat dia? 105 derajat. Besar sudut PQR. Sudut PQR sama dengan sudut ABC. Benar nggak tadi? PQR sama dengan sudut ABC. Berapa? 65 derajat. Benar nggak? Betul ya. Seperti ini ya. Untuk yang nomor 1 BC. Oke. Ya, selanjutnya nomor 2. Ini sebangun juga ya, cuman bentuknya seperti ini. Jadi nanti di soal bentuknya nggak selalu sama dengan contoh. Bisa aja tadi trapesium. Nanti di latihan bisa aja layang-layang atau jajar genjang atau bangun datar yang lain. Nah, sekarang contoh nomor 2 bisa aja bangunnya gambarnya seperti ini atau gambarnya bentuknya yang lain. Yang penting kalian harus paham. Misalnya gini, Bu, itu nggak ditulis bangun datarnya, nggak ditulis bangun ya. Yang nomor 1 juga tadi tidak saya tulis sebangun ya. Tapi karena ini materi tentang kesebangunan, otomatis ini bangun datarnya sebangun. Begitu juga dengan yang ini, otomatis ini adalah sebangun. Oke, sekarang kita perhatikan gambarnya. Tentukan panjang GD. GD mana GD? GD. Nah, sebelum menentukan panjang GD, kita harus cari sisi-sisi yang sebanding atau senilai. CD. CD, lihat sisi CD senilai dengan sisi DF. Kenapa dengan DF? Kenapa bukan DE? Kenapa tidak dengan DE? Ya, kalau bentuk bangun datarnya seperti ini ya, biasanya yang senilai dengan CD yang selurusan dengan si CD. Yang mana yang selurusan? Berarti DF. Kalau kata orang kampung,
selempengan kita dah. Yang mana selempengannya nih? Lempengnya kemana? Ke sana kan? Kalau ke sini namanya bukan lempeng, bengkok atau belok ya kan? Nah, selempengannya CD, selurusannya CD siapa? DF. Berarti DF sebanding dengan DF gitu. GD. Kalau CD sebanding dengan DF, selempengan dia, selurusannya dia, berarti GD sebanding dengan selurusannya GD yang mana? Yaitu DE ya. Berarti selurusan GD adalah DE, maka GD sebanding atau senilai dengan DE. GD per DE, CD per DF sama dengan, nah GC ya pasti sama ini ya, dia bentuknya seperti ini ya, berbeda dengan yang ini ya. Berarti ini sebanding dengan FE. GC per FE. Kalian perhatikan, yang sisi-sisi yang atas saya tulis dari sisi-sisi segitiga yang besar. Ini kan segitiga ya. Sisi-sisi yang bawah saya ambil dari sisi-sisi segitiga yang kecil. Yang atas besar, yang bawah semuanya sisinya yang kecil. Harus sama seperti itu, nggak boleh selang-seling. Yang ditanya panjang GD, mana GD? Ini GD. Kita ambil GD. GD per DE. Nah, yang udah ada angka yang mana? Kita cek CD 30. Terus apa lagi? DF 6. Terus apa lagi? DE 5 udah ada sini nih, sudah ada di sini. Nah, berarti kita ambil yang sisi CD per DF ya, CD per DF. Kita ambil sisi CD per DF. GC per FE nggak ada ukurannya, kita nggak bisa ambil ya, nggak bisa pakai ya. Sekarang GD per DE sama dengan CD per DF. GD tadi yang ditanya per FE berapa? FE mana FE? Maaf, bukan FE, apa ya? DE ya. DE mana DE? DE 5. DE 5 sama dengan CD berapa CD? CD 30. CD 30. DF berapa DF? DF 6. Berarti 30 per 6. Kali silang atau pasangin silang ya. GD sama dengan per. Nah, pasangannya GD siapa? 6. Tulis berarti pasangannya si GD tulis di bawah. Terus 5 kali 30 simpan di atas. 30 kali 5. Nah, kalau yang ini ada yang bisa dibagi 6? Ada, yang mana? 30 bagi 6 berapa? 5. Berarti 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25 cm. Selesai ya. Mudah ya. Mudah-mudahan bisa paham semua ya. Oke, cukup sampai di sini contoh soalnya. Cukup dulu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.